Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, juga saudara seperjuangan setanah air, kami dari Forum FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Persatuan dan Pembaharuan. Ya. Tadi dari ratusan orang, tetapi perwira tingginya kurang lebih hampir 200 orang. Pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya, lebih tepat lagi di Museum Bang Yos, untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024. Ya. Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti akan dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Menteri Agama. Saya persilakan. Pernyataan FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan dalam menyikapi Pemilu Presiden 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan telah terlaksananya tahap pencoblosan dalam Pemilu Presiden 14 Februari 2024, FKP3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelanggaran pemilu presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02
yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimazulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Museum Bang Yos, tanggal 17 Februari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa Maiwa TV. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang redaksi Maiwa TV. Pada kesempatan kali ini kami kembali akan mengangkat topik-topik yang lagi hangat, khususnya setelah momen demokrasi, pesta demokrasi ini berlalu. Dan salah satu topik yang lagi trending topik saat ini adalah wacana mengenai pemaksulan presiden yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, sekitar 100 tokoh yang menyuarakan petisi tentang pemaksulan presiden atau pemberhentian dari jabatannya atau tahtanya. Nah, sebelum kita mengacu kepada bagaimana wacana ini berkembang, saya di sini Leo Prianto dan Bapak Andi Yulham Malebirang dari tim redaksi Maiwa TV akan mencoba mengulik atau menggali bagaimana proses pemaksulan ini sebenarnya. Dan kali ini memang proses pemaksulan oleh beberapa tokoh nasional itu dikatakan memang membutuhkan proses yang sangat panjang. Namun kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh 100 tokoh ini dengan petisi 100-nya ini mungkin salah satu jalan ya agar mereka bisa menyuarakan bagaimana gejolak yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Andi Yulham, kembali kepada kata pemaksulan. Pemaksulan ini memang secara umum adalah proses pemberhentian presiden dari masa jabatannya. Namun ada proses yang harus dilalui. Sementara wacana yang diangkat oleh 100 tokoh ini, apakah kira-kira akan gayung bersambut? Ya relatif kan. Ya. Karena kan pemaksulan itu, artinya wacana pemaksulan itu kan bukan baru kali ini terjadi ya. Ya. Jauh sebelumnya pemaksulan sudah dibicarakan. Tapi ya betul bahwa prosesnya itu memang panjang. Karena kan kalau melalui berdasarkan undang-undang, karena kan pemaksulan sendiri itu kan diakomodasi oleh undang-undang. Ya, betul. Cuma prosesnya itu betul kata Pak Leo tadi itu bahwa itu prosesnya panjang. Tapi esensinya sebenarnya bukan pada proses itu, karena sudah terlalu banyak tokoh, terlalu banyak pakar hukum tata negara yang sudah menyampaikan soal itu. Karena kalau mengacu pada undang-undang ya, hampir tidak mungkin. Karena kan harus melalui putusan DPR ke MK. Kalau misalnya diputuskan bersalah, misalnya kembalilah ke MPR bersidang. Ya. Nah, itu prosesnya panjang. Yang jadi soal ini adalah bahwa suara pemaksulan itu disuarakan oleh tokoh-tokoh yang notabene berlatar belakang militer dan polisi. Nah, ini yang menarik. Jadi seperti yang kita saksikan pada video sebelumnya itu, yang menarik justru adalah isu pemaksulan itu dilontarkan oleh para purnawan TNI Polri yang jumlahnya juga tidak main-main. Ya. Kalau yang disampaikan itu anggotanya ratusan anggota, sementara sekitar 200 dari anggota itu berpangkat perwira tinggi. Oh ya, betul. Nah, di video yang ditayangkan sebelumnya itu menyampaikan bahwa
dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Sutioso, yang hadir itu 40 perwira tinggi. Purnawirawan ya. Purnawirawan, betul. Nah, yang menarik bahwa ini para perwira tinggi itu kan, yang menarik bahwa ini kesannya tidak main-main. Ada sesuatu yang salah di negeri ini. Nah, kira-kira ke situ poinnya ya. Mereka serius untuk Ya, ini. bahwa ada sesuatu yang salah di negeri ini yang sudah tidak boleh diabaikan oleh para penyelenggara negara. Bahwa itu prosesnya mesti panjang, bukan itu. Esensinya ini bahwa ada sesuatu yang serius di negeri ini dan ini tidak boleh diabaikan oleh para penyelenggara negara. Ya. Ini bukan soal berhasil atau tidaknya, tapi ini ada suara-suara kan kelompok-kelompok lain yang menyuarakan pemakzulan kan ada juga. Ya. Ada juga kelompok lain, ada bahkan sebelumnya ada yang namanya petisi 100. Nah, yang itu gabungan masyarakat sipil, juga ada militernya di situ. Nah, kalau ini saya lihat ini kelompoknya lain lagi nih. Kelompok lain lagi ini yang kita beberapa tokohnya itu bukan wajah-wajah yang baru. Kira-kira sementara segitu. Seperti itu ya, Pak. Oke, Pak. Nah, ini kalau kita melihat ya, proses daripada pesta demokrasi ini, perhitungan suara memang masih butuh proses yang panjang juga kan. Seperti itu, Pak. Jadi ini kan berjalan secara paralel antara antara gejolak atau wacana pemaksulan oleh beberapa tokoh dengan proses terjadinya perhitungan suara. Jadi kalau kita berhitung-hitung, Pak Andi Ilham, apakah proses ini bisa terjadi sebelum perhitungan suara atau sebelum pelantikan presiden apabila sudah ada presiden terpilih? Ini yang jadi pertanyaan di sini, prosesnya ini. Karena kita berhitung bulan kalau tidak salah. Itu juga termasuk relatif, karena kan ada di beberapa informasi yang kita dapat, mereka tidak persoalkan kapan waktu, misalnya nih, anggaplah ini proses pemakzulan berlangsung. Mereka tidak pedulikan bahwa itu berproses berapa lama. Nanti yang penting prosesnya bergulir. Karena kan sebenarnya yang penting daripada isu ini adalah ada pesan kepada pihak pemerintah bahwa Anda harus meluruskan jalannya pelaksanaan demokrasi ini. Jadi semacam teguran keras. Karena kan kenapa mesti sampai ke pemakzulan? Karena berdasarkan informasi yang kami tangkap, semua jalur-jalur atau aliran-aliran atau pintu-pintu yang memungkinkan yang jauh lebih soft dari itu sudah dilakukan dan tidak terjawab. Contoh misalnya aksi mahasiswa, mahasiswa sudah dilakukan, tidak ada efek. Aksi bahkan yang terakhir itu sebelumnya itu adalah semacam deklarasi atau pernyataan sikap pada forum guru besar, perguruan tinggi. Nah, itu mungkin ya dari situ. Kemudian bahkan terakhir keluar film Dirty Pot. Dirty Pot itu kan sebenarnya itu adalah ada film dokumentasi yang sebenarnya tujuannya dalam ingin meluruskan jalannya demokrasi dan semacam teguran kepada penguasa untuk jangan lagi melakukan pelencengan terhadap demokrasi, ibaratnya campur tangan, cawe-cawe dan lain-lain. Tapi yang terjadi adalah gejala itu bukan berkurang. Nah, karena ini disampaikan kalau kita menyimak video itu kan dia sampaikan bahwa justru salah satu poinnya adalah pelaksanaan quick count itu. Mereka juga kan mereka marah juga bahwa kenapa quick count kenapa Paslon 02 itu melakukan deklarasi hanya berdasarkan hasil dari quick count itu. Nah, itu mereka sampaikan. Itu mereka ada kemarahan di situ. Jadi sudah apa istilahnya? Ada sesuatu yang disampaikan oleh civil society tidak didengarkan, artinya mereka melanjutkan kemarahan itu dengan kira-kira begitu yang bisa kami tangkap. Oke, ini berarti ini sebenarnya beberapa wacana yang berkembang di luar, khususnya tentang anomali atau keanehan-anehan di instrumen pemerintah maupun di proses demokrasi ini melalui pemilu. Berarti berangkat dari temuan dan bukti
ya kejadian-kejadian. Ya, temuan dan bukti. Dan itu mereka langsung membuat semacam apa ya, analisa bahwa dugaan-dugaan ini harus direspon. Kan gini, kalau bahasa temuan bukti kan bahasa hukum. Kalau bahasa masyarakat kan bahasa, ada yang mereka lihat, ada yang mereka rasakan. Ya. Contoh misalnya gini, soal syarat calon wapres yang menjadi heboh, yang akhirnya harus mengubah undang-undang untuk meloloskan Gibran yang belum cukup 40 tahun. Itu sudah mulai. Dan terbukti bahwa secara hukum memang akhirnya melahirkan putusan MK yang mengatakan bahwa proses itu melanggar etik. Tapi itu dilaksanakan, dijalankan juga, artinya Gibran tetap mendaftar. Ya, betul. Nah, kira-kira begitu. Dan akhirnya kan berlanjut kurang lebih sama yang disampaikan oleh para perwira tinggi tadi itu, bahwa kesalahan itu, tanda kutip kesalahan itu berlanjut dengan kesalahan berikutnya. Contohnya adalah keluarnya keputusan DKPP. DKPP yang menyatakan bahwa KPU juga melanggar lagi dengan kasus yang sama, dengan objek yang sama, melanggar lagi dengan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam pendaftaran KPU. Apa yang salah menurut DKPP? Karena keputusan daripada MK itu tidak disertai, tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang. Undang-undang itu artinya peraturan PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merubah, di mana dalam PKPU itu menyatakan batas calon wakil presiden 40 tahun. Nah, setelah selesai keputusan MK, harusnya kan proses selanjutnya adalah merubah PKPU. KPU belum sempat melaksanakan, keburu dia menerima pendaftaran Gibran. Nah, itulah yang menjadi dasar, tindakan itulah yang menjadi dasar DKPP untuk menyatakan ketua KPU dan semua komisionernya itu melanggar hukum, melanggar kode etik. Dan mereka disanksi dengan peringatan keras terakhir. Namun kenapa kode etiknya ini muncul setelah jauh keputusan itu terbit? Nah, itu dia. Ini jadi pertanyaan di sini, Pak. Itu kan celah hukum sebenarnya. Jadi banyak yang memanfaatkan celah hukum. Oke lah, mungkin secara hukum dia tidak teranulir, tapi kan etika itu yang melanggar. Itu yang disebut bahwa mereka melanggar etik gitu. Nah, sementara kalau dalam filosofi hukum, posisi etik itu sangat tinggi. Bahkan ada yang bilang lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Itulah yang menjadi keresahan para jenderal itu, mengatakan bahwa menyerukan, karena di dalam video itu 2 poin menyampaikan seruan untuk maksulkan Jokowi dan menganulir kepesertaan Prabowo dan Gibran sebagai capres. Oke. Jadi mungkin ini semacam ini juga ya, Pak ya. Kalau kita mengamati, ini panca indera daripada instrumen-instrumen pesta demokrasi ini berjalan lambat. Sementara percepatan ini saya menganggap ini panca indera ya, karena melihat, mendengar, merasakan gitu kan. Masyarakat itu lebih cepat. Ya istilahnya secara umum ya, warga negara Indonesia cepat. Cuman perangkat instrumen daripada pesta demokrasi kita ternyata panca inderanya itu berjalan lambat. Jadi ini menurut Pak Andi, apakah ada yang salah di sini dengan SOP mereka dalam mengambil sebuah keputusan ketika masyarakat atau warga negara itu sudah melakukan keluhannya gitu ya, seperti itu. Ya semuanya bukan karena memang waktunya ya memang tidak memungkinkan, karena kan keputusan MK itu kan hampir tidak ada waktu lagi kalau bukan PKPU baru merevisi PKPU, karena PKPU itu merevisi peraturan KPU itu kan harus prosedurnya harus konsultasi sama Komisi 2 DPR. Itu lagi konsultasi DPR. Nah, sementara kalau saya tidak salah pada saat keluar keputusan MK itu DPR lagi reses. Jadi akhirnya kan memanfaatkan celah, ya udah jalan aja dulu. Ini yang ditangkap oleh masyarakat, mungkin para purnawirawan jenderal itu mengatakan, "Oh, ini Anda salah.
Ya ada koreksi kan sekarang. Soal perdebatan bagaimana pemaksulan terjadi itu kan soal itu tadi. Bahwa ini ada yang salah di negeri ini dan dilakukan secara tanda kutip berulang-ulang. Ya. Ya gitu. Berarti wacana pemaksulan ini sebenarnya ini baru sentilan ya. Boleh dibilang sentilan, tapi boleh juga sebenarnya teguran keras. Teguran keras. Bahwa itu nanti bisa saja bermuara pada memang resminya upaya pemaksulan, itu bisa saja terjadi. Ya. Bisa terjadi. Tapi kalau sebenarnya kalau para penguasa itu bijak, ya sudah hentikanlah cawe-cawe itulah. Ya. Karena kan cawe-cawe itu yang menjadi dasar mereka. Kalau saya membaca, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal itu, cawe-cawe itu dari penguasa itu yang mereka persoalkan. Ya. Kira-kira begitu. Yang mudah-mudahan ini bisa tertangkap daripada penguasa itu, supaya siapa tahu ini masih ada waktu. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Berarti ini sebenarnya kepekaan daripada instrumen kekuasaan ya. Ya, itu dia. Ya, intinya kalaupun instrumen kekuasaan merasa ini bahwa dianggap sebagai sebuah sebuah hanya kebebasan berpendapat saja, saya kira tidak serta-merta juga harus diabaikan, gitu kan. Karena kan kata Jokowi bilang begini, yang nggak usah jangan teriak-teriak, jangan cuma teriak-teriak, lapor dong ke Bawaslu dan MK. Betul. Tapi itu kan normatif. Ya sekarang itu kan pernyataan normatif. Orang bicara begini. Saya melapor MK juga kayak melahirkan ini kekeseruan awalnya kekeseruan ini kan. Ya. Kan? MK juga melahirkan undang-undang yang merubah undang-undang akhirnya meloloskan Gibran itu. Ya kalau misalnya ada masalah turunan baru kita melapor, kayak sama juga bohong kan gitu dong. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada semacam keputusasaan masyarakat yang kalau menempuh jalur normal yang hampir tidak mungkin. Ya. Nah, inilah yang tertangkap oleh para jenderal ini untuk menyatakan pendapatnya. Oke. Nah, ini kalau kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Khususnya di pasal 7 bahwa presiden itu dapat diangkat kembali dalam 1 kali masa jabatan, itu pun hanya 1 kali. Dan di pasal 7A dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam kondisi tertentu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa salah satunya adalah melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindakan korupsi, melakukan penyuapan dan tindakan-tindakan pidana lainnya yang merugikan secara umum negara. Gitu Pak. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45, saya rasa ini dasar wacana ini sebenarnya kuat. Dari dugaan-dugaan yang terjadi selama ini. Namun dari satu sisi, apakah pihak dari instrumen kekuasaan ini akan merespon cepat, mereaktif cepat atau seperti apa nih Pak? Kalau analisanya Pak Nilom khususnya terhadap presiden sendiri ya. Ini kan begini, memang dinyatakan bahwa boleh, tapi syarat untuk sampai ke pemaksulan terlalu jauh, hampir tidak mungkin, karena kan memang ada revisi undang-undang. Ya sebelumnya kan kita kan ada model pemaksulannya Gus Dur kan berhasil, dan itu prosesnya tidak panjang. Problemnya sekarang ini adalah undang-undang yang baru itu menyatakan bahwa pemaksulan itu melalui proses panjang, mulai dari DPR. DPR MK harus kembali ke MPR lagi untuk bersidang. Itu juga harus melalui syarat-syarat quorum yang ketat, kan? Nah, sekarang pertanyaannya kalau mulai dari DPR itu kan partai pengusung pemerintah kita menghitung lagi. Dulu itu kan sangat kuat, pemerintahan Jokowi 2 periode itu sangat kuat. Sebelum terjadi perpecahan dengan Nasdem dan PDIP. Nah, itu hampir tidak mungkin. Kalau mulai dari DPR sudah tidak mungkin. Terus kalau anggaplah lolos DPR, masuk ke MK. MK juga posisi kemarin dengan lahirnya keputusan nomor berapa itu? Nomor 90 itu yang soal 40 tahun itu. Itu kan di situ kan berarti menang. Berarti kan votingnya menang. Nah, 9 hakim MK berarti kan boleh dibilang apapun keputusannya mengganggu kepentingan pemerintah tidak akan mungkin lolos. Iya kan? Nah, kemarin keluar keputusan MK menyatakan bahwa ketua MK dibebas tugaskan dan tidak boleh ikut campur kalau ada sengketa pemilu.
Termasuk mungkin dengan sengketa politik misalnya. Berarti kan tinggal 8. Tapi ini kan dia melakukan gugatan balik. Ya. Dan kelihatannya berhasil. Jadi kemungkinan besar Anwar Usman itu kan berhasil kembali menduduki posisinya sebagai ketua MK. Ya. Nah kalau begitu kan posisi MK ini makin sulit ditembus. Nah, kalaupun kuat dorongan pemakzulan dari DPR, maka dipastikan akan terganjal di MK. Kalau ini secara hukum ya, secara internal. Itu belum, nanti setelah MK nanti masuk lagi di MPR. MPR lagi itu menghitung lagi. Ya. Berapa yang paling banyak. Jadi lapisannya jauh. Nah, cuma kan ada pendapat lain bahwa ya mungkin ada cara-cara cara pemaksulan yang bukan melalui mekanisme kita tidak tahu ya, mungkin masyarakat atau para ahli-ahli hukum tata negara jauh lebih tahu. Tapi kembali lagi, bukan itu yang penting, adalah ada desakan masyarakat yang bukan main-main lagi. Ini sudah para jenderal ini berkumpul. Ya. Kalau sudah para jenderal berkumpul, meskipun purnawirawan, ya ayo didengarkan. Ayo didengarkan. Terutama ini soal penghitungan suara. Ini kan paling krusial ada penghitungan suara. Ya. Kenapa? Sekarang penghitungan suara seperti kita saksikan dalam banyak media sosial, kecurangan luar biasa banyak. KPU sendiri sudah akui, bahwa itu ada salah. Nah, cuma KPU menyatakan cuma ada 2.000 TPS. Tapi itu pemahaman kita sebagai warga masyarakat jauh lebih banyak. Bahkan Bawaslu sudah mengakui ada kesalahan. Ya, berarti ini dugaan semua ini kan sebenarnya berdasarkan temuan bukti dan apa yang dilihat oleh dan terdokumentasi ya. Ini kan sudah bahkan sudah secara formal sudah dikatakan betul ada kesalahan. Dan itu bukti-bukti sekarang mengalir terus. Nah, sekarang problemnya sekarang kalau ini tidak tertangani dengan baik, yang kita khawatirkan adalah terjadi konflik sosial di masyarakat akibat dari persetujuan politik yang tidak selesai. Ya. Apa yang menyebabkan persetujuan politik yang tidak selesai itu adalah adanya ini tanda kutip rasa ketidakadilan. Nah, kalau ini dibiarkan, ini tidak mungkin bukan mustahil akan terjadi. Ini harus diselesaikan. KPU harus segera memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa saya netral. Saya independen dalam melakukan keputusan. Jangan main-main. Orang sudah mencurigai di quick count. Jangan terlena dengan itu. Ayo KPU melaksanakan tugas dengan baik supaya menghitung itu berdasarkan memang hitung suara orang yang benar. Kan sebenarnya bukan soal menang atau kalah. Orang kalau kalah tapi merasa diperlakukan adil kan tidak ada soal. Ya. Betul. Yang menjadi soal orang dikalah tapi dilakukan tidak adil, curang. Inilah yang dirasakan oleh para jenderal itu. Ya. Nah, bagi masyarakat sipil kan ada optimisme. Oh, ternyata masih di nurani masih ada. Iya. Kan tadinya kan orang putus asa ini. Wah, ini kalau presiden sudah memihak. Nah, terus gimana Panglima TNI, bagaimana Kapolri, orang putus asa, bagaimana ASN yang dibawa Mendak. Dengan adanya ini kan memberi semangat bahwa ternyata di negara kita itu masih ada nurani. Ya, jadi ini sebenarnya nih kalau kita melihat masyarakat ya atau warga negara Indonesia ketika melakukan sebuah pelanggaran yang berbicarakan sebenarnya hukum. Namun ketika instrumen kekuasaan melakukan pelanggaran atau penyelewengan atau keanehan, justru ini dikatakan politik. Ya, itu dia. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini dua sisi ini sebenarnya ini mencerminkan bahwa apa yang dikawal oleh instrumen-instrumen regulasi tentang demokrasi dan lain-lain sebagainya ini mungkin belum terlalu kuat landasannya, atau memang terlalu banyak aturan itu sehingga harus menempuh proses yang sangat panjang. Sebenarnya aturannya kan sudah cukup bagus. Ya. Hampir semua masalah itu kan sudah di-cover oleh peraturan undang-undang. Problemnya adalah orang yang melaksanakan. Orang yang melaksanakan. Nah, kalau misalnya melaksanakannya niatnya memang mau melenceng, ya mau peraturan sebagus apapun, ya itu pasti akan melenceng. Berarti intinya memang kekuasaan itu adalah politik. Nah, itu dia. Nah, kalau ini kan gampangnya ini kan sekarang ini
yang orang protes secara masif di masyarakat itu adalah politik dinasti. Ya, betul. Harusnya kan seperti Presiden Jokowi itu kan sudah melalui masa jabatannya 2 periode dengan aman. Ya sudah lah, harusnya janganlah dicampur dengan kira-kira begini yang kami tangkap di masyarakat. Sudahlah, jangan lagi dicampur dengan politik yang keberlanjutan. Ya, betul. Dengan tadinya orang masih berharap mungkin mudah-mudahan ini bisa husnul khatimah. Tapi kan dengan apa ya, semacam supportnya Jokowi untuk mendorong anaknya maju, yang notabene sebenarnya tidak bersyarat, artinya jadi bersyarat karena merubah undang-undang. Dari situ orang melihat, oh ini berarti ini tidak bisa dibiarkan. Muncullah para pengawal nurani ini dari para jenderal itu untuk menyatakan bahwa ini harus diluruskan. Nah, bagaimana meluruskan ya kita lihat ini respon masyarakat. Karena kan kenapa mungkin karena ini kan begini, ini profesor sudah turun, mahasiswa sudah turun, tidak dengar. Profesor Sivitas akademik sudah turun menyampaikan ini, malah dianggap partisan. Nah sekarang kalau jenderal yang ngomong, bisa mau ngomong apa? Apa dibilang? Oh ini jangan-jangan dibilang oh ini jenderal-jenderal yang apa tuh? Yang sakit hati. Iya, barisan sakit hati. kan akhirnya kan mutar-mutar. Tapi ini kan kalau misalnya kalau seorang negarawan, jangan bilang orang sakit hati. Ada suara itu dengarkan. Supaya ini kan kita tidak mau terjadi letupan-letupan yang merugikan negara. Contohnya 98, kita tidak mau terjadi seperti itu. Dengan cara di kanan itu suara-suara itu, demokrasi harus tetap dijaga supaya jangan ada protes-protes dari sumbat, lama-lama ini kan jadi jebol. Nah kalau jebol kan kita semua yang rugi. Masyarakat yang rugi. Oke. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak. Pemirsa Maiwa TV, demikian kita coba mengupas secara lebih dalam mengenai wacana pemaksulan. Dan pemaksulan ini sebenarnya memang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, namun kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, proses. Namun di satu sisi juga kami berharap bahwa pesta demokrasi ini before dan afternya harus kita tetap kawal, dan kita harapkan semua panca indera dari masyarakat Indonesia itu bisa terus standby. Karena di sini kan banyak pelanggaran yang mungkin ya istilahnya perlu kita rasakan ya. Panca indera kita lah yang harus kita fungsikan. Dan kepada pemirsa Maiwa TV, topik kali ini memang butuh proses untuk diskusi yang lebih panjang, sembari kita menemukan dugaan-dugaan serta bukti-bukti serta temuan-temuan yang kira-kira representatif ya mungkin Pak ya, untuk diajukan ke tingkat yang lebih lanjut. Jadi pesannya begini, ini terakhir. Kalau tidak mau terjadi seperti 98, dengarkan nanti kata para sesepuh, para jenderal ini. Karena yang jenderal ini kan tidak main-main. Betul. Gabungan TNI, Polri, Angkatan Darat, Laut, Udara kan tidak main-main. Betul. Dengarkanlah. Ini dijadikan dasar supaya tidak terjadi seperti 98. Oke. Baik. Kita harapkan pemirsa Maiwa TV, obrolan atau bincang-bincang kali ini bisa lebih menggali bagaimana pendidikan demokrasi kita semakin teruji ke depannya, Pak. Ya, seperti itu. Dan saya atas nama redaksi Leo Prianto dan Bapak Andi Yoham Malibirang, mohon pamit dari pemirsa. Sampai jumpa di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.